Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, ihsan, kesehatan, usia, rezeki dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tak terhitung banyaknya yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan insight melalui video yang insya Allah akan ditayangkan di YouTube dari hasil Inner Game Life Coach Academy ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi kebaikan, kebermanfaatan, keberkahan untuk umat tentunya. Alhamdulillah saya ingin menyampaikan terkait modul ke-13 dengan tema Ego is the Enemy. Mungkin dengan versi saya yang saya dapatkan dari pembelajaran Coach Sony, dan terima kasih banyak saya aturkan kepada Coach Sony, Coach Tio, dan sahabat-sahabat semuanya yang telah membimbing sampai dengan saat ini dengan ilmu-ilmu yang luar biasa, modul-modul yang luar biasa yang insya Allah bernilai manfaat, keberkahan untuk kehidupan baik bisnis, keluarga, dan kehidupan kita menjemput akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak manusia atau hamba di dunia ini yang mengalami penderitaan yang luar biasa, mengalami masalah yang luar biasa, hancur, terpuruk, bangkrut, ya, bahkan kehidupan keluarga, kehidupan bisnis, kehidupan profesi, kehidupan karir dan lain sebagainya hancur tak tersisa hanya karena satu masalah, yakni ego. Ego ini luar biasa ya. Jika dikaitkan dengan modul yang nomor 3, the dichotomy of control atau peta kendali, ya ini luar biasa, terkait sekali benang merahnya. Kenapa terkait sekali benang merahnya? Karena salah satu pengendalian ego merupakan keberhasilan kita, langkah awal kita untuk kesuksesan bahagia di dunia maupun di akhirat. Di dalam kehidupan, apa sih sebenarnya yang kita bisa lakukan? Karena ada beberapa hal yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak bisa kendalikan. Nah, salah satunya ego ini bisa dikendalikan, sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaca dari materi semalam bahwa ego itu ada yang negatif, ada yang positif tentunya. Kadang kita lupa fitrahnya manusia ini dua telinga, satu mulut. Jadi harus lebih banyak mendengar. Jangan lebih banyak saya, lebih banyak aku, lebih banyak keinginan kita tentang diri pribadi. Lupa untuk mendengar, lupa untuk belajar. Ya, terkadang kalau kita memiliki kesalahan, bersinggungan dengan sahabat, tetangga, atau siapapun, kita enggan untuk meminta maaf terlebih dahulu. Malu untuk mengucapkan mohon maaf, malu untuk melakukan permintaan maaf terlebih dahulu. Kenapa? Karena ego kita besar. Pertanyaan saya, sahabat-sahabat, kenapa iblis diturunkan ke muka bumi dan dikeluarkan dari surga serta tentunya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ego dia mengalahkan segalanya. Dia merasa dirinya hebat, dia merasa dirinya jumawa, dia merasa dirinya pintar dan lain sebagainya. Sehingga muncullah rasa sombong. Awal akar dari kesombongan ini adalah dari ego. Jadi jangan kaget kalau kita sekarang ini, kamu egois ya, kamu ego ya. Ya, berarti ikhwanus syaitan. Ya, kalau kita ego itu ikhwanus syaitan. Kenapa? Karena setan itu, iblis itu diturunkan, dikeluarkan dari surganya Allah
Karena egonya yang sangat tinggi, sehingga muncul rasa sombong dari ego itu. Lantas apa sih yang harus kita lakukan untuk mengendalikan ego tersebut? Kita harus bedah dulu, sahabat-sahabat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ego itu apa aja sih yang membuat kita ego? Yang pertama adalah rasa sombong, tadi yang saya sampaikan. Kenapa rasa sombong? Salah satu contohnya adalah iblis. Kalau kita dibanding dengan iblis, pintaran iblis kok. Ya, gelarnya juga luar biasa dia. Tapi karena kesombongan, karena keegoismean dia yang cukup tinggi, bahkan sangat tinggi, sehingga tidak mengakui Nabiullah Adam alaihissalam dan tidak mau memberikan hormat kepada Nabiullah Adam alaihissalam, maka dia dikeluarkan ego. Sekelas iblis yang dulunya tinggal di surga pun dikeluarkan gara-gara ego. Apalagi kita sebagai hamba. Kita tuh kok punya apa-apa, ya, gak punya siapa-siapa, hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita dilahirkan sendirian, diwafatkan nanti sendirian. Apa sih yang kita agung-agungkan? Apa sih yang kita sombongkan? Ya, bayangkan, lahir kita sendiri dari rahim ibu kita. Ya, wafat kita dikuburkan sendiri. Apa sih yang kita harus sombongkan? Harus petentengkan gitu dalam setiap kehidupan sehari. Luar biasa. Yang kedua adalah rasa tamak. Ya. Yang ketiga adalah rasa dengki. Gak seneng banget melihat orang senang, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ya. Ego ini ada beberapa hal yang harus kita kendalikan. Rasa sombong bisa kendalikan dengan cara banyak mendengar. Ya, mulut ditutup, banyak mendengar, banyak melihat, banyak belajar. Ketamakan, ya. Apa sih yang kita banggakan? Apa? Kita nggak punya apa-apa. Ya, kita itu harus mencontoh kepada tukang parkir, sahabat-sahabat. Bayangkan tukang parkir, ya, dia dari mulai mobil yang murah sampai mobil yang harganya miliaran. Dari motor yang murah sampai dengan motor yang miliaran, dia tidak merasakan memiliki, tapi hanya hak guna pakai saja. Ya. Hak guna pakai juga bukan untuk memakainya, tapi untuk mengantrikan, membereskan. Ketika waktunya tiba untuk diambil sama yang punya, apa dia bisa menahan? Enggak, sama seperti kita. Kekayaan ketika kita diambil, jabatan ketika kita diambil, bahkan usia kita, umur kita, jasad, roh kita ketika diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kedengkian. Bayangkan kedengkian ini luar biasa, ya. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ya. Kalau melihat orang susah tuh senang banget gitu ya. Komen sana sini, ya, update status dengan cara menyindir dan lain sebagainya, ya. Ini harus kita hilangkan, harus kita redam, harus kita kontrol. Nah, di inner game ini kita akan banyak belajar. Sombong tentunya ada, kita merasa diri kita sadar bahwa kita ini hamba. Ya, di inner game ini kita dididik untuk merasa diri kita sadar bahwa kita ini adalah sadar kehambaan, merasa diri kita hamba yang tidak memiliki apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa. Tamak. Ya. Di sini di inner game ada abundance mentality, mental keberlimpahan. Bayangkan, kita terus mengejar duniawi sementara nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hirup napas aja ini berjuta-juta, bermiliar-miliar kali lipat nikmat anugerah yang tak ternilai. Kedengkian ada memupuk rasa kasih sayang dengan tetangga, saudara, istri, anak dan lain sebagainya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, memupuk rasa kasih sayang. Ya. Sehingga ketika kita sudah mengenali diri kita, belajar di inner game ini dengan sadar akan kehambaan, abundance mentality, memupuk rahmah, ini insya Allah mudah-mudahan kita menjadi orang-orang
yang paham betul bagaimana ngontrol ego kita. Kalau segala sesuatunya kita lihat dengan kacamata cinta tentunya, maka insya Allah tidak akan ada pertikaian, perdamaian. Ya, belajar memahami, belajar memaklumi, belajar memaafkan, belajar mengasihi, bahkan belajar mendoakan. Ya. Dan ini harus kita konsistenkan. Bagaimana caranya belajar memahami orang, bagaimana caranya memaklumi orang, bagaimana caranya memaafkan orang, mengasihi orang, bahkan mendoakan orang. Rasulullah SAW ya pernah dibenci oleh salah satu Yahudi. Ya. Tapi bagaimana respon dari Rasulullah SAW ini? Yaitu menyuapinya. Ini respon, mendoakannya, luar biasa. Memang sulit, tapi perlu kita coba, perlu kita istiqomahkan, perlu kita konsistenkan. Implementasinya dalam kehidupan pekerjaan, bagaimana kita memahami job desk yang kita miliki, bagaimana kita memahami tim kita, bagaimana kita memaklumi tim kita. Memakluminya bukan dalam konteks pekerjaannya, tapi dalam konteks personalnya, karena kehidupannya masing-masing personal punya karakter tentunya. Bagaimana memaafkan, walaupun ada reward and punishment tentunya dalam kehidupan berorganisasi, dalam kehidupan bekerja. Bagaimana mengasihi, bagaimana jadi bagian tim ini menjadi keluarga besar. Bagaimana mendoakan tim kita, bagaimana mendoakan jamaah kita. Yang paling penting mendoakan, tentunya mendoakan kebaikan. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur itu ada level-levelnya. Level yang pertama adalah mensyukuri nikmat kita diri sendiri. Begitu besar nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Tapi ada level yang kedua, yakni mensyukuri nikmat orang lain. Bagaimana mensyukuri nikmat orang lain? Apa sih mensyukuri nikmat orang lain? Wah, luar biasa. Bagaimana ketika kita melihat orang lain, contoh saja di contoh. Di Jakarta ini hiruk pikuknya luar biasa, pagi sore itu macetnya luar biasa. Ya. Kita mensyukuri diri kita melihat orang yang sedang menunggu busway. Ya. Kita tidak ada di situ, tapi kita bersyukur mereka berdesak-desakan. Mereka memiliki pekerjaan, berjuang mencari nafkah untuk keluarganya. Kita mensyukuri nikmat orang lain itu. Dan kita bersyukur karena orang lain tersebut menjadi inspirasi untuk kita semua. Dan yang paling penting adalah bagaimana agar ego kita rendah, agar ego kita bisa dikendalikan, yaitu dengan melatih hidup kita, melatih diri kita untuk mendoakan orang lain. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, mintalah kepadaku, maka aku akan kabulkan doa. Belajarlah untuk mendoakan orang lain, karena barang siapa yang memudahkan orang lain, mendoakan orang lain, maka Allah akan mudahkan dan Allah akan kabulkan doa-doanya itu. Luar biasa. Kita mendoakan orang lain agar hajatnya dikabul, insya Allah kita akan dikabulkan hajatnya. Kita membantu kesusahan orang lain, insya Allah kita akan dibantu kesusahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita istiqomahkan, karena yang paling sulit ini istiqomah. Dan kembali lagi ke niat, bahwa kita belajar mengendalikan ego. Niat kita hanya menjadi hamba Allah yang tujuannya adalah Allah. Namun proses ini luar biasa, panjang sekali. Saya pun mengikuti Inner Game Life Coach Academy untuk diimplementasikan ke dalam kehidupan pribadi, ke dalam kehidupan berorganisasi. Luar biasa. Lantas apakah kita bisa memberikan hal ini dan menularkan hal ini kepada orang lain? Jawabannya iya. Minimal ketika kita melakukan seperti ini, ya, take video seperti ini, didengar oleh orang lain, ya, dipelajari oleh orang lain, dan menjadi inspirasi buat orang lain, insya Allah, mudah-mudahan ya.
Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar melatih mendoakan orang lain, belajar melatih mensyukuri nikmat orang lain, belajar melatih memaafkan orang lain, belajar melatih untuk memahami orang lain, dan satu hal lagi, belajar melatih untuk mendengarkan orang lain ketimbang kita berbicara. Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan video yang sangat singkat ini menjadi ibrah, menjadi inspirasi, menjadi kekuatan untuk terus menebar kebermanfaatan. Saya Ihsan Sa'ban pamit undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Mudah-mudahan ego ini bisa kita kendalikan sehingga hidup kita menjadi bahagia, tidak hanya di dunia maupun di akhirat saja. Ungdur mangkola walatang dur mangkola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.